Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1456, tidak memenuhi syarat. Teratai peri emas merah, gumam Ye Chen, dan mengenali apa itu. Itu adalah hal yang diperlukan untuk menyempurnakan pil emas merah berpola 8. Jika digunakan dengan benar, tidak akan menjadi masalah jika bertahan selama 500 bertahun-tahun. Aku tahu aku menelepon kakek untuk menawar pelelangan. Xiao Jiuxian menggaruk kepalanya dengan keras. Kota kuno Donghuang mengambil obat yang salah kali ini. Itu adalah Seven Seas Float Dragon Armor, dan teratai peri emas merah ini. Mengapa kamu menempatkan semuanya untuk dilelang? Ye Chen menghela nafas, mereka semua adalah harta karun yang bagus. Kamu tidak tahu itu. Xiao Jiuxian menjelaskan, setelah lelang hari ini, kota kuno Donghuang akan mengumumkan dirinya sendiri, dan tidak akan ada lagi lelang untuk waktu yang lama di masa depan. Mengapa kamu memproklamirkan diri? Ye Chen mengangkat alisnya, dan menatap gadis kecil Jiuxian dengan curiga. Tuhan tahu. Xiao Jiuxian berbaring malas di atas meja. 100 tahun yang lalu, Kunlun Su, Jiu Huangtian, Daluo Zutian, Sendian, dan dinasti Daxia semuanya memproklamirkan diri, jadi tidak ada yang bisa ditemukan sama sekali. Mungkin itu adalah disegel di ruang besar, dan sebagian besar kota kuno Donghuang seperti ini, seperti mereka, masih banyak guru hebat yang ingin menunjuk diri sendiri, dan saya tidak tahu mengapa. Mungkinkah itu terkait dengan kembalinya Dacu? Ye Chen merenung, memikirkan hal ini, dia menatap Xiao Jiuxian lagi, apakah kamu tahu asal-usul kota kuno Donghuang ini? Aku tidak tahu. Xiao Jiuxian berkata, asal-usulnya sangat misterius. Tidak pernah ada kaisar yang hebat, tetapi ada tentara kaisar. Bahkan kakek tidak tahu kaisar mana tentara kaisar di kota kuno Donghuang milik. Jika Tuan Long ada di sini, dia mungkin akan mengetahuinya. Ye Chen menggosok dagunya, tidak ada orang yang tidak tahu tentang tentara kaisar. Penelitian Kaisar Naga Taiksu pada tentara kaisar tidak sia-sia. Saya akan membayar 30 juta. 35 juta. Pria tua ini 5 juta atau 40 juta lebih tua darimu. Ketika Ye Chen berbicara dengan Xiao Jiuxian, seluruh balai lelang meledak, dan sangat hidup. Tidak lama kemudian, harga teratai salju Cijin melonjak hingga harga tinggi 40 juta, dan masih terus meningkat. Ketika satu harga keluar, akan langsung dihancurkan oleh harga berikutnya pada saat berikutnya. Melihat penawar, kebanyakan dari mereka adalah orang tua, dan kebanyakan dari mereka adalah orang tua yang mendekati akhir umurnya, waktu hampir habis, dan jamu yang memperpanjang umur adalah harta yang tak ternilai bagi mereka. Meskipun Ye Chen juga menghargai teratai salju emas merah, dia tidak berniat menawar untuk itu. Ramuan dan ramuan untuk mengisi umur panjangnya tidak berguna baginya. Dia, para tetua itu, lebih membutuhkan teratai salju emas merah. Lelang diintensifkan, dan biksu tua tersipu dan berleher tebal, bahkan bangkrut uang adalah sesuatu di luar tubuh, hidup tidak diambil dengan kematian, hidup adalah hal yang paling penting. Lelang teratai salju Cijin lebih panas dari yang diharapkan. Batch demi batch penawar terbunuh, dan batch demi batch bergegas lagi. 9 klan kuno juga membuat penawaran mereka. Namun, hanya ada satu teratai salju Cijin, dan hanya satu orang yang beruntung, dan terlalu banyak orang yang ditakdirkan untuk hanya menonton. 1/4 jam kemudian, seluruh rumah lelang dipenuhi dengan sorak-sorai dan genderang. Teratai salju emas merah memiliki pemiliknya, dan dilelang oleh putra dewa para dewa. Harga batu asal juga tak terbayangkan. Yang bisa dilihat adalah wajah semua lelaki tua itu entah kenapa sudah sangat menua saat ini, bukan karena mereka tidak bertarung, tapi mereka tidak bertarung, dan mereka tidak bertarung bahkan setelah bangkrut. Protos, keberadaan macam apa itu, salah satu dari 9 klan kuno, pernah memiliki seorang kaisar agung, kedalaman latar belakangnya tak terbayangkan, jika mereka menginginkan teratai salju emas merah, yang lain hanya untuk dipajang. Ye Chen mengangkat matanya sedikit, dan melirik ke kamar klan yang elegan. Putra klan dewa sedang berbaring di kursi, seperti hari acara negeri dongeng, tersenyum main-main dan main-main, menatap orang-orang di bawah. Pria tua berambut putih yang memimpin pelelangan mengambil teratai salju emas merah, membalikkan tangannya dan menemukan hal lain. Itu adalah lampu ajaib, seorang prajurit suci sejati. Setelah dikeluarkan, itu menarik perhatian semua pihak. Ini bayi yang baik lagi, tidak ada uang.
Xiao Jiuxian berbaring di atas meja, menggembungkan mulutnya. Apakah kamu kenal orang di kamar pribadi? Ye Chen menunjuk ke kamar tempat Hong Chengsui berada. Saya pernah mendengar tentang Dan Zun Qiye. Panzong Supreme, aku pernah mendengarnya. Dia murid Dan Zun, Dewi Istana Dan Zun, namanya Biao, kata Xiao Jiuxian. Dan, murid Dan Zun. Ye Chen tertegun sejenak, dan ekspresinya menjadi aneh. Dia tidak pernah berpikir bahwa Hong Chengsui dalam hidup ini akan menjadi seorang alkemis dan murid Dan Zun. Berbicara tentang Dan Zun, itu banyak hubungannya dengan Dacu, pil Tianji Dacu dibuat oleh Dan Zun. Ye Chen pernah melihat merek jiwa melalui setengah dari pil Tianji, dan Dan Zun memiliki rambut putih. Aku salah. Ye Chen menghela nafas, dan menatap ruangan tempat Hong Chengsui berada lagi, baru kemudian dia melihat bahwa dia membawa api sungguhan, yang merupakan semacam api merah. Itu api karma Hong Lian. Su tahu bahwa Ye Chen sedang melihat Hong Chengsui, jadi Xiao Jiuxian berkata dengan sengaja atau tidak sengaja, api itu bukan hanya untuk bersenang-senang, alasan mengapa Dan Zun menerimanya sebagai murid adalah karena api karma teratai merah, dia terlahir dengan api karma. Aku tidak tahu mana yang lebih kuat, api karma teratai merah atau api abadi 9 bela diri kaisar, kata Ye Chen. Memang ada pertarungan antara keduanya. Xiao Jiuxian mengambil buah spiritual dan memasukkannya ke mulut kecilnya, api teratai merah dan kaisar juga memiliki hubungan, kamu pasti pernah mendengar tentang permaisuri teratai merah, salah satunya 130 kaisar Xuan Huang kaisar wanita pertama juga lahir dengan api karma, lautan api berdarah yang membakar semua dewa di 8 alam liar sebelumnya, dan keanggunannya yang tak tertandingi bahkan lebih mengesankan daripada permaisuri Donghua. Senior yang luar biasa, cari kondom. Ye Chen bangkit, dan menghilang tanpa jejak. Penipuan itu palsu, dan membuka blokir adalah hal yang nyata. Setelah menyelesaikannya, dia pergi ke jalan lagi untuk mencari seseorang. Ketika dia datang ke koridor di lantai 2, dia secara akurat menemukan kamar pribadi kecil tempat Hong Chen berada. Sama seperti Biou di masa lalu, ada 2 orang yang berdiri di gerbang Yajian, bedanya ada 2 wanita tua berbaju hitam putih yang berdiri di depan gerbang Biou di masa lalu, tapi kali ini 2 pria tua di hitam dan putih. Senior, junior ingin melihat dewimu. Ye Chen melangkah maju untuk memberi hormat, dengan nada rendah hati. Kamu. Kedua pria tua, hitam dan putih, melirik Ye Chen dengan pandangan menghina, dan ketika mereka melihat bahwa kultivasinya hanya di alam semu, mereka semua tertidur lagi, kamu tidak memenuhi syarat untuk bertemu dewi saya belum. Aku tahu dewimu. Ye Chen buru-buru berkata, aku belum mendengar kabar dari senior. Berhenti main-main. Ayo, aku akan datang. Begitu Ye Chen berbicara, dia diseret ke samping oleh seseorang di belakangnya, dan setelah melihat lebih dekat, gadis kecil dari 9 dewa yang mengikutinya di beberapa titik. Apakah kalian berdua masih mengenalku? Di Jiuxian mencondongkan tubuh ke depan, matanya yang besar tertunduk membentuk bulan sabit. Cucu senior Jiuxiao, bagaimana mungkin dia tidak mengenalnya? Kedua lelaki tua, hitam dan putih, membelai janggut mereka dan tersenyum, sikap mereka terhadap Kaisar Jiuxian jelas berbeda dengan sikap terhadap Ye Chen. Aku merindukan Sister Baguyo. Di Jiuxian menyeringai, ayo mengobrol dengannya. Kamu bisa. Pria tua berpakaian putih itu mendorong pintu lampu dengan jentikan tangannya, masuk dan jangan membuat masalah. Terima kasih, kakek. Mulut Xiao Jiuxian manis, dan dia menarik Ye Chen saat dia berbicara, tetapi dihentikan oleh lelaki tua berbaju hitam di tempat, nak, kamu bisa masuk, tapi dia tidak bisa. Jika kamu ingin mengatakan itu, aku akan meminta kakek untuk memukulmu. Wajah Xiao Jiuxian yang tersenyum berubah menjadi ancaman di tempat. Nak, jangan mempersulitku untuk menunggu. Pria tua berbaju hitam itu berkata dengan ringan, dan melirik Ye Chen, pria tua itu masih berkata bahwa tidak ada yang bisa melihat dewiku. Hei! Xiao Jiuxian menggulung lengan bajunya di tempat, seolah menarik janggut seseorang di tempat. Penatua Ge, jangan hentikan teman lama untuk mengenang masa lalu. Hong Chengsui berbisik di ruang pribadi. Sang Dewi memberi perintah, dan lelaki tua berbaju hitam dan putih tidak berani mengatakan apa-apa, dan menyingkir satu demi satu. Xiao Jiuxian mengatupkan mulutnya, menatap mereka berdua dengan tajam, lalu menyeret Ye Chen ke kamar pribadi, dan sangat akrab dengannya. Setelah masuk, dia mengambil kendi di atas meja batu giok. Hong Chengsui tersenyum, dan melihat ke samping ke arah Ye Chen, sedikit terkejut, orang bertopeng di depannya, bukankah itu pemuda yang melihatnya tadi? Rasa keakraban sangat kuat. Di malam yang berdebu, aku bertemu peri. Ye Chen tersenyum tipis, dan memberi hormat, dengan perubahan dan kesedihan dalam senyumannya, seolah senyuman ini adalah sebuah cerita. Chen Ye.
Hong Chengsui berbisik, alisnya yang cantik sedikit mengernyit, apakah kita pernah bertemu di suatu tempat? Tentu saja aku bertemu, seorang teman lama dari waktu yang lama, jauh, sangat dekat. Ye Chen tersenyum. Teman lama. Jejak kebingungan melintas di mata indah Hong Chengsui, tapi dia tidak bisa mengingatnya. Tapi aku tidak tahu di mana guruku, rekan Daois Chen Ye. Pria muda berambut darah yang berdiri di satu sisi berbicara, masih menggoyangkan kipas lipatnya, menatap Ye Chen dengan penuh minat, dan selalu ada senyuman main-main di sudut bibirnya yang tipis, matanya yang ramping, juga memancarkan cahaya menggoda. Tidak ada keluarga, tidak ada sekte, hanya seorang kultivator biasa. Ye Chen mengangkat bahu, dan melirik dan hai pemuda berambut darah, dan melihat api perak, yang merupakan api nyata yang luar biasa. Tak perlu dikatakan, orang ini juga seorang alkemis, mungkin dari sekte yang sama dengan Hong Chengsui. Itu bukan sekolah yang terkenal, tapi bagaimana mungkin itu adalah teman lama Suster Baguio. Mulut pemuda berambut darah itu sedikit terangkat, dan dagunya terangkat sangat tinggi dalam sekejap. Saudaraku, ini sudah berakhir. Sebelum Ye Chen bisa menjawab, Hong Chengsui berbicara dengan tidak senang. Saudari muda, dunia ini berbahaya. Kakak senior, aku juga memikirkanmu. Jangan tertipu oleh Xiao Xiao. Pemuda berambut darah itu tersenyum samar, ada terlalu banyak pelaku kejahatan di dunia ini. Cukup. Hong Chengsui berkata dengan dingin, jika kamu tidak ingin mendengarkan, pergilah ke tempat lain untuk hiburan. Kamu. Wajah pemuda berambut darah itu membiru ketika dia ditatap dengan satu kata, dan matanya berkedip dingin. Dia juga murid langsung Dan Zun, dan dia adalah anak Tuhan di dunia. Istana Dan Zun dia belum pernah dimarahi seperti ini sebelumnya, dan pihak lain hanyalah seorang sok bijak, anak Tuhan yang bermartabat, bagaimana dia bisa menelan nafas ini? Itu benar. Jika kamu tidak ingin mendengarnya, kamu bisa keluar jalan-jalan. Xiao Jiuxian melirik pemuda berambut darah, dan sangat tidak senang dengan profil tinggi pria ini. Jika dia berada di luar, dia akan melakukannya keluar dan memukulinya dengan kejam. Oke, bagus sekali. Pemuda berambut darah itu mendengus dingin, tiba-tiba menutup kipas lipatnya, dan melangkah lurus keluar sebelum dia pergi, dia tidak lupa menggertakkan giginya dan melihat ke arah Ye Chen. Satu lagi. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menggosok bagian tengah alisnya, dia sangat kuat berbaring, dia bertanya-tanya mengapa para dewa yang dia temui di sepanjang jalan memandang rendah dirinya. Sekarang sudah sepi. Xiao Jiuxian cegukan dan terus minum banyak setelah menyelesaikan pekerjaannya. Kami benar-benar teman lama. Tapi aku tidak punya kesan tentangmu. Hong Chengsui menatap Ye Chen dengan cemberut. Akan ada. Ye Chen tersenyum ringan, mengusap tangannya dan mengorbankan penghalang, benar-benar mengisolasi dunia luar, dan kemudian cahaya peri yang cemerlang muncul, yang jatuh ke alis Hong Chengsui dalam sekejap. Oh, episode 1457, arti prostitusi. Segera, tubuh halus Hong Chengsui bergetar, matanya yang kabur langsung dipenuhi dengan cahaya kesurupan, dan segera terdengar desisan kesakitan, dan lautan roh berdengung, dia terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Melihat ini, Xiao Jiuxian melangkah maju, pertama-tama melihat Hong Chengsui, dan kemudian menatap Ye Chen, dasar bocah nakal, apa yang kamu lakukan padanya, mengapa dia menjadi seperti ini? Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitinya. Ye Chen menemukan tempat yang nyaman, lalu mengeluarkan kendi itu. Jika dia memiliki sesuatu untuk dilakukan, aku akan menemuimu, kata Xiao Jiuxian dengan mengancam, dan kemudian menatap Hong Chengsui. Ye Chen tersenyum, tetapi tidak menanggapi, duduk di satu sisi, minum dengan santai, menunggunya kembali ke tempat duduknya. Tubuh halus Hong Chengsui masih gemetar, dan saat cahaya peri meleleh, sebuah cerita berdebu perlahan-lahan dibuka, itu adalah kenangan yang penuh dengan lubang, dan ada hubungan cinta yang penuh dengan bekas luka. Dia mengingat masa lalu, mengingat kampung halaman Dacu, dan juga mengingat namanya sendiri, namanya Zhong Xiao, dan dia juga dikenal sebagai Hong Chengsui. Saya tidak tahu kapan, saya melihat dia berhenti gemetar, matanya penuh air mata, dan Ye Chen linglung. Meskipun dia masih mengenakan topeng, dia bisa mengenali siapa itu hanya dengan mata yang dalam itu. Itu adalah Ye Chen, tubuh suci kuno yang perkasa, Komandan Chu Agung yang arogan. Selamat datang kembali. Ye Chen tersenyum, dan melepas topeng hantu, memperlihatkan wajah yang persis sama dengan wajah Hong Chen, dengan perubahan yang terukir di atasnya, dan jejak waktu. Bagaimana bisa begitu? Teriak Hong Chengsui, dengan air mata kristal mengalir di pipinya yang pedih. Jangan menjelaskan terlalu banyak, cerna sendiri. Ye Chen mengorbankan kesadarannya dan menggulung jawabannya. Sinar kesadaran itu terbang ke lautan ilahi dan berubah menjadi gambar dan banyak kata.
Dia mengerti dan melihatnya. Itu adalah reinkarnasi, tetapi semuanya begitu tidak nyata. Tiba-tiba, dia melangkah maju dan memeluk Ye Chen, dadanya basah oleh air mata sebening kristal. Kehidupan masa lalu dan sekarang seperti mimpi, 200 tahun dalam sekejap, dan kenangan terakhir adalah tembok kota Nanchu. Di langit gelap dan tanah berwarna darah, dia berubah menjadi salju dunia manusia, mewarnai gunung dan sungai besar, dan melangkah ke reinkarnasi berikutnya dengan kesedihan, rasa sakit, dan kesedihan di seluruh dunia. Pada akhirnya, dia tidak mengecewakan orang-orang Wanyu, membantai kaisar, membayar hutang darah jiwa-jiwa heroik yang tewas dalam pertempuran, dan meninggalkan mitos abadi di kampung halaman Gritchu, yang penuh dengan darah. Di kamar pribadi, terdiam, hanya isak tangis dan air mata yang indah. Di satu sisi, mulut kecil Xiao Jiuxian sudah lama tidak tertutup, ini berantakan lagi, kenapa dia dipeluk? Kenapa kamu masih menangis? Saya taruh di sini, bukankah itu agak berlebihan? Melihat Ye Chen lagi, darah meluap dari sudut mulutnya, dan tulang-tulang di tubuhnya berderak dan hancur satu per satu. Tetapi dia tahu bahwa bukan dia yang dipeluk oleh Hong Chengsui, tetapi tuannya, bahkan setelah kehidupan lampau dan sekarang, apa yang dia cintai tetaplah Hong Chen, dan Hong Chengsui hanya menari untuknya. Aku berkata, kamu akan memperlakukanku seperti dunia fana untuk bernafsu. Ye Chen terbatuk datar, tersesat. Hong Chengsui akhirnya melepaskannya, dan dia tidak lupa menendangnya ketika dia selesai, tetapi ketika menyangkut Hong Chen, dia menarik Ye Chen kembali, matanya penuh harapan. Di dunia, masih ada dunia manusia, kata Ye Chen, lalu membungkuk dan batuk seteguk darah. Benarkah? Benarkah? Hong Chengsui mengira itu adalah mimpi, masih mencengkeram kerah Ye Chen erat-erat, air mata di sudut matanya belum kering, matanya dipenuhi air mata lagi, dan dia menangis hingga menangis. Aku tidak punya waktu untuk bersenang-senang denganmu. Ye Chen melepaskan diri dari tangan giok Hong Chengsui, dan duduk di tanah, masih batuk darah, gurumu sudah pergi mencarinya, aku tidak tahu apakah Anda menemukannya. Tuan, Chu Lingyu. Hong Chengsui membeku sesaat, lalu menatap Ye Chen dengan ragu. Murid pedang dewa, dengan begitu banyak orang, dia memiliki wajah yang panjang, jawab Ye Chen. Istri tuan sebenarnya adalah murid dewa pedang. Aku akan mencari mereka. Hong Chengsui berbalik ketika dia mengatakan itu, tetapi setelah mengambil 2 langkah, dia berhenti lagi, dan tersenyum kesepian, tidak perlu bagiku untuk pergi. Mengapa kamu tidak berhenti mencari Hong Chen dan ikut denganku? Ye Chen berkata dengan penuh arti, kita persis sama, tidak ada perbedaan. Yang paling penting adalah aku sangat baik di tempat tidur. Aku telanjang, apakah kamu berani bercinta? Hong Chengsui melirik tajam ke arah Ye Chen. Tidak, tidak terlalu berani. Ye Chen batuk kering, hanya merasa bagian tertentu dari tubuhnya dingin, dan jika dia tidak menyatukan semuanya, dia akan dibawa pergi dan direbus suatu hari nanti. Ada apa dengan kalian berdua? Jiuxian kecil yang bingung memandang Hong Chengsui dan Ye Chen dengan bingung, guru apa Chu Lingyu, mengapa tampaknya ada murid dewa pedang? Tidak masalah jika dia tidak berbicara, interupsi ini, Hong Chengsui tanpa sadar melihat ke samping, menatapnya dari atas ke bawah, dan kemudian menatap Ye Chen, Xiao Jiuxian adalah. Xian, aku juga berharap begitu. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya, sayangnya, dia tidak. Tidak. Hong Chengsui sedikit mengernyit, mau tidak mau melihat Xiao Jiuxian lagi, dan bergumam, ada orang yang sangat mirip di dunia ini, terlepas dari penampilan, temperamen, atau bakatnya. Apa yang kamu bicarakan? Siapa Xian? Xiao Jiuxian sedikit gila ketika mendengarnya, dan menatap Ye Chen dengan mata besar, tapi Ye Chen diam dan tidak menanggapi. Xian adalah muridnya, kamu terlihat persis seperti dia. Melihat kesunyian Ye Chen, Hong Chengsui berkata dengan santai, bakatnya tidak kalah dengan bakatmu, bahkan lebih tinggi dari bakatmu. Muridnya. Xiao Jiuxian mengangkat alisnya, tetapi dia sedikit tidak yakin, saya tidak percaya bahwa ada orang di era ini yang lebih berbakat dari saya. Saya akan membandingkannya dengan dia di masa depan. Hong Chengsui tersenyum, dan tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi menatap Ye Chen dalam diam. Sebagai penduduk asli Chu, bagaimana mungkin dia tidak mengenal murid-murid Ye Chen, dan bagaimana mungkin dia tidak mengetahui cinta antar generasi antara tuan dan murid mereka. Dia samar-samar ingat bahwa lebih dari 200 tahun yang lalu, Ye Chen menggendong Hua di punggungnya dan Ji Ningsuang menggendong Xian di punggungnya di pasukan iblis, dan secara paksa membunuh Raja Iblis untuk dimakamkan bersama murid-murid mereka. Masa lalu terlalu panjang, tapi ingatannya sangat jelas, meski reinkarnasi, tetap tidak bisa dilupakan. Ye Chen juga diam, memegang panci untuk minum, ekspresinya menjadi kabur dan berubah-ubah,
kalimat sedih dan kuno masih bergema di telinganya, Ye Chen, aku akan menunggumu di kehidupan selanjutnya. Kamar pribadi sunyi lagi, Ye Chen minum dengan tenang dan tidak berbicara, Hong Chengsui juga diam dalam kerinduan. Yang paling bingung adalah Xiao Jiuxian, menggaruk-garuk kepala kecilnya, menatap Ye Chen dan Hong Chengsui, tidak tahu rahasia apa yang mereka berdua sembunyikan, tapi yang pasti mereka pasti punya cerita. Ketika Xiao Jiuxian tercengang, Ye Chen sudah meminum sepoci anggur. Dia pertama kali tersenyum, lalu berjalan perlahan ke jendela, dan mengirimkan transmisi suara ke pria tua botak dan pemuda berambut ungu, kalian berdua, ayo ke atas. Di bawah, pemuda berambut ungu dan lelaki tua botak yang minum dengan baik dan makan dengan penuh semangat terkejut sesaat, pertama mereka saling memandang, dan kemudian menoleh bersama untuk melihat ke kamar pribadi. Melihat bahwa itu adalah Ye Chen, keduanya terkejut sesaat, seolah-olah mereka mengenali bahwa itu adalah kamar pribadi Istana Danzun, dan karena itu adalah kamar pribadi Istana Danzun, keduanya terkejut, mereka tidak tahu bahwa Ye Chen ada di kamar pribadi itu. Karena itu adalah Istana Danzun, mereka berdua tidak berani mengabaikan, mereka berhenti minum atau makan, menepuk pantat mereka dan meninggalkan tempat duduk mereka, dan berlari ke arah Dian Dianer, karena takut menyinggung Ye Chen. Kamu seharusnya melihat mereka sebelumnya. Ye Chen tersenyum pada Hong Chengsui ketika dia melihat keduanya muncul. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Hong Chengsui tertawa, pemuda berambut ungu itu adalah murid Yan Huangku, dan lelaki tua botak itu pasti berasal dari keluarga kerajaan Gritchu. Dia pernah pergi ke Gunung Huanglingku. Aku tidak tahu apa yang kalian berdua bicarakan. Xiao Jiuxian meringkuk mulutnya, dan terutama menatap Ye Chen. Anak inilah yang mengorbankan cahaya peri dan membuat Biguyo aneh. Dia akan selalu tahu. Hong Chengsui terkekeh, berbalik dan berjalan keluar dari kamar pribadi. Pemuda berambut ungu dan lelaki tua botak baru saja tiba di pintu, dan mereka diseret olehnya bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kedua lelaki tua, hitam dan putih, yang menjaga pintu tampak sedikit bingung. Dewi Aula Alkimia sedikit berbeda hari ini. Hari kerja sangat dingin. Aku belum pernah melihatnya begitu antusias. Dibandingkan dengan mereka, pemuda berambut ungu dan lelaki tua botak itu bahkan lebih terpana, merasa sangat tidak nyata. Anda harus tahu bahwa orang yang menarik mereka adalah Dewi Istana Danzun, identitas macam apa itu. Terlebih lagi, keduanya masih buta saat ini, dan untuk beberapa alasan, mereka mendapat kehormatan untuk masuk. Ye Chen tidak berbicara sama sekali, dan dua lampu langit lagi tenggelam ke dalam alis mereka berdua. Adegan berikutnya persis seperti Hong Chengsui, keduanya berjongkok di tanah dengan kepala di lengan, melolong kesakitan, rasa sakit yang menusuk hati telah mengganggu pikiran mereka. Apa yang kamu lakukan? Xiao Jiuxian bergumam, melirik Ye Chen, lalu minggir dengan sadar, karena takut Ye Chen juga akan memberinya cahaya surgawi, itu terlalu aneh. Tunggu. Ye Chen mengabaikan mata aneh Xiao Jiuxian, dan mengeluarkan kendi itu lagi. Tahun-tahun ini, kamu sendiri telah banyak menderita. Hong Chengsui berdiri di sampingnya dengan ringan. Senang mengetahuinya. Ye Chen menyerahkan tas penyimpanan dengan santai, tuanmu dan istrimu akan mencarinya, jadi jangan diam, dan ketika mereka berdua membuka segelnya, mereka akan pergi dengan cara mereka sendiri untuk mencarinya. Sayang sekali tuannya tidak ada di sini, jika tidak, itu akan menghemat banyak masalah. Hong Chengsui mengambil tas penyimpanan, saya telah pergi selama 100 tahun dan belum mendengar kabar darinya. Jika dia ada di sini, hal-hal akan jauh lebih mudah. Dan Zun ada di Dachu. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, terakhir kali dia bermimpi kembali ke Dachu, dia tidak hanya melihat Kaisar Dachu dan Dewa Pedang, tetapi juga Dan Zun di gerbang Tianxuan. Tidak heran kamu bertindak begitu rendah hati. Hong Chengsui berbicara dengan santai, jika Kaisar Chu yang agung ada di surga dan 10.000 domain, dan jika Kunlun Su tidak memproklamirkan diri, kita dapat menggunakan kekuatan mereka untuk menemukan orang. Tapi sayangnya Master dan Dewa Pedang juga tidak ada, jadi aku hanya bisa menemukannya sendiri. Aku akan selalu kembali. Ye Chen tersenyum santai, dan berjalan ke jendela kamar pribadi, matanya sedikit menyipit untuk melihat platform awan pusat di bawah, dan tertuju pada sesuatu di tangan lelaki tua berambut putih itu. Pria, itu adalah tripod kecil, kuno dan berubah-ubah, sederhana dan alami, tanpa kejutan apapun. Dia juga memiliki tripod yang sangat kecil, dan ada beberapa di antaranya, yang persis sama dengan yang dipegang oleh lelaki tua berambut putih itu. Perlu ditegaskan bahwa mereka semua adalah tripod setan kecil dari Mo Yuan, dan ada murni darah setan di dalamnya. Mengapa? Apakah kamu menyukai kuali kecil itu? Melihat Ye Chen begitu bersemangat, Hong Chengsui dan Xiao Jiuxian juga datang.
melihat ke bawah dari ketinggian, dan menatap kuali kecil di tangan lelaki tua itu dengan rambut putih. Jika kamu bertekad, kamu akan menang. Ye Chen menyeka darah dari sudut mulutnya, karena tripod kecil itu terlalu luar biasa. Penyimpangan penulis hari ini adalah hari ulang tahun seorang teman buku, namanya Chen Yu. Saya ucapkan selamat ulang tahun, dan semoga dia sehat dan sukses setiap tahun. Oh, episode 1458, saya tambahkan. Tripod kecil itu sangat aneh. Di paviliun lelang, terdengar suara keheranan satu demi satu. Semua penawar memandangi tripod kecil itu, dan kebanyakan dari mereka memiliki mata yang ganas dan melihat bahwa tripod itu luar biasa. Harta karun yang dilelang di kota kuno Donghuang tidak boleh sederhana. Kebanyakan orang memiliki mentalitas seperti itu, tidak peduli siapa dia, hanya menawar dengan keras, itu pasti tidak biasa. Harga cadangan 3 juta, dan pelelangan dimulai sekarang. Di tengah diskusi, lelaki tua berambut putih itu berbicara. 4 juta. Kamu 1 juta, 5 juta. Orang tua itu membayar 6 juta. Tepat ketika lelaki tua berambut putih itu selesai berbicara, ada suara meneriakkan harga satu demi satu. Apalagi harga tripod kecil masih naik, hanya dalam beberapa lusin minat, harga tripod kecil melonjak dari awal 3 juta menjadi 10 juta, tren kenaikannya sangat sengit. Di sini, Ye Chen telah keluar dari kamar pribadi, dan turun untuk menghabiskan waktu sementara pemuda berambut ungu dan lelaki tua botak itu membuka segelnya, dia bertekad untuk memenangkan kuali kecil, karena itu adalah kuali dari jurang iblis. Adapun mengapa dia turun, dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi aula alkimia, begitu dia menjadi sasaran, omong kosong tidak dapat dihindari, ada begitu banyak orang di bawah, tidak ada yang tahu siapa adalah siapa. Menemukan sudut, dia menambahkan lapisan rahasia untuk ditutup-tutupi, jadi dia hanya memegang kendi dan minum meskipun pelelangannya panas sekarang, mereka semua adalah udang kecil, dan kepala besar yang sebenarnya ada di belakang. Dia telah menggunakan evolusi Zoutian untuk menghitung bahwa tidak sedikit orang yang menghargai tripod ini, dan dia juga telah menghitung garis bawah dari orang-orang tersebut, dapat dikatakan bahwa tanpa 90 juta batu asal, tidak ada permainan sama sekali. Saat dia mengatakan itu, dia tidak lupa untuk melirik beberapa kamar pribadi, yaitu Putra Dewa Phoenix, Putra Dewa Ras Monster, dan Putra Dewa Ras Dewa. Bisa dibayangkan betapa serunya pemandangan jika ketiga putra Tuhan yang hebat itu bertanding, ironisnya ketiganya dengan suara bulat mengincarnya di acara Yaochi, dan tak lama kemudian mereka bertiga akan saling menyusul. Benar saja, begitu dia selesai berbicara, Putra Dewa Yaozu bergerak dan menambahkan 10 juta dalam satu tarikan napas. Dengan kenaikan harganya, lebih dari 90% orang di tempat kejadian mati, belum lagi harga tinggi yang menakutkan, monster raksasa Yaozu saja sudah cukup membuat orang terengah-engah. Tentu saja, Putra Dewa Ras Monster bukan tanpa saingan, dan Putra Dewa Phoenix juga berlari untuk bersaing dengannya, menambahkan 10 juta ke yang sangat kejam, yang membawa harga tripod kecil ke puncak baru. Protos Gatsan tidak menganggur, dan dia sangat berani, jadi dia menambahkan 10 juta origin stone. Sekarang, tempat pelelangan sepi, dan tidak ada yang menawar dengan tiga dewa. Bukan karena mereka tidak punya cukup uang, tetapi mereka tidak berani. Jika mereka berani menawar tripod kecil ini hari ini, mereka mungkin akan terhapus keluar besok. 2. Kamu bisa menambahkan lebih banyak. Putra Dewa dari Ras Dewa memandangi Putra Dewa dari Ras Monster dan Putra Dewa dari Ras Dewa sambil tersenyum, jika kamu tidak menambahkannya, maka tripod kecil itu akan berada di saku Ras Dewa saya. Karena kamu sangat tertarik hari ini, aku akan menemanimu. Dewa Phoenix tertawa menggoda, ini hanya 60 juta. Aku, klan Phoenix, mampu membelinya. Aku 10 juta lebih tua darimu. Mungkinkah kamu mengira Yaozu saya adalah seorang vegetarian? Tawa jenaka dari Putra Dewa Yaozu menyebar ke seluruh tempat, harganya sepadan, 10 juta lebih banyak dari Anda, dan saya akan memberi Anda 80 juta batu asal. Protos akan menawarkan 90 juta batu sumber. Di bawah perhatian semua orang, Putra Protos menaikkan harga lagi, dan dia masih memberikan pandangan provokatif pada Putra Dewa Phoenix dan Yaozu. Ketiganya gila. Terjadi kegemparan di tempat kejadian, dari sudut pandang saya, kuali kecil itu bernilai paling banyak 30 juta batu asal, tetapi telah melonjak menjadi 90 juta batu asal, jadi harus dibakar dengan uang. Aku tidak bisa menahannya. Aku memiliki dasar dan kemauan yang dalam. Seseorang menghela nafas, kita tidak bisa membandingkan. 90 juta, tapi masih ada orang yang menaikkan harganya. Pria tua berambut putih yang memimpin pelelangan langsung mengabaikan bagian bawah dan melihat ke kamar pribadi klan Yao dan Phoenix.
Mungkin hanya mereka yang berani mengikuti. Tidak. Yaozu Senzi berkata dengan dingin, menatap Senzi dengan mata dingin. Tidak. Dewa Putra Phoenix menarik napas dalam-dalam, dan nadanya menjadi semakin dingin. Jadi, saya berterima kasih kepada kalian berdua. Putra Protos dari ras dewa penuh dengan udara, dan tawanya bergema di seluruh aula lelang. Hari ini ia dapat dianggap sebagai yang terbaik dari pusat perhatian, dan kedua putra dewa tidak dapat mengangkat kepala mereka. Aku akan bergabung. Tepat ketika putra dewa dari klan dewa penuh dengan ambisi, ada suara panjang di sudut, itu adalah Ye Chen, waktu untuk pertempuran yang menentukan telah tiba, dan dia hanya perlu mengalahkan anak dewa dari ras dewa. Siapa ini? Kata-kata Ye Chen menarik perhatian dari segala arah. Saya tidak tahu berapa banyak orang suci besar yang menatap ke sisi ini, mengamati Ye Chen dari atas ke bawah, tetapi semakin mereka melihat, semakin dalam kerutannya. Saya tidak dapat melihat wajah aslinya dengan jelas, dan saya tidak dapat melihat melalui garis keturunannya. Seseorang berkata, yang pasti adalah tingkat kultivasinya, dan dia adalah orang bijak. Sekte besar Tanah Suci. Pasti tidak mudah untuk berani bersaing dengan anak dewa para dewa. Banyak lelaki tua mengelus janggut mereka, lelang hari ini benar-benar tidak terduga, dan bahkan ada kuda hitam. Ini sangat menarik. Putra Dewa Phoenix dan Putra Dewa Ras Monster juga melihat ke bawah, merasa sedikit bahagia di hati mereka. Putra Dewa Ras Dewa membuat mereka menderita, dan sekarang mereka memiliki musuh yang kuat. 9.000 10.000, kata Ye Chen, menambahkan 10.000 batu sumber lagi ke harganya. Teman kecil, kenaikan harga minimum adalah 100.000. Pria tua berambut putih itu tersenyum lembut, dan dia juga mengintip Ye Chen, tetapi dengan kultivasinya sebagai orang suci yang hebat, dia tidak bisa melihat melalui Ye Chen, hanya mengetahui bahwa dia adalah seorang semi bijak. Itu 90,1 juta. Ye Chen sedikit tersenyum, harganya sangat wajar. Berani bersaing dengan klan dewaku, kamu bukan orang yang tidak dikenal, laporkan namamu. Wajah klan dewa Senzi suram, dan dia berdiri di depan jendela kamar pribadi, menatap Ye Chen dengan dingin di bawah. Laporkan nama keluargamu. Ye Chen langsung geli, apakah aku sudah gila? Jika aku berani mendaftar hari ini, keluargaku akan dimusnahkan besok. Aku tidak ingin diburu oleh seluruh dunia. Oke, sangat bagus. Putra dewa dari ras dewa tersenyum sinis, saya mendapat 91 juta dari ras dewa. 100.000 lebih darimu. Kata-kata Ye Chen tenang dan berangin, tapi menyayat hati mendengarnya. 95 juta. 100.000 lebih tua darimu. 96 juta. 100.000 lebih tua darimu. Bocah ini sangat pelit. Mendengarkan dua penawaran, orang-orang tua itu memandang Ye Chen dengan penuh arti, menambahkan 100.000 setiap kali, yang mudah terluka secara internal. Jika kamu bertekad, kamu akan menang. Ye Chen langsung mengabaikan mata alun-alun, dan hanya menundukkan kepalanya dan minum. Dia punya banyak uang, dan evolusi Zoutian adalah serangan utama. Tidak ada alasan untuk kalah lelang ini. Teman kecil ini menawar 96,1 juta, tapi masih ada kenaikan harga. Pria tua berambut putih yang memimpin pelelangan berkata dengan ringan, dan menatap ruang pribadi Senzi tanpa memandang orang lain. Selain itu, Protos saya menawarkan 9.000. Putra Protos melompat, tetapi sebelum dia dapat sepenuhnya meneriakkan harganya, dia ditangkap oleh dua lelaki tua di belakangnya, jangan lupa tujuan ini, nak Tuhan. Berbicara tentang tujuannya, Senzi dari Protos segera sadar kembali, dan juga menggunakan teknik rahasia Protos untuk menstabilkan pikirannya, atau dia adalah Senzi dari Protos, dan dia menjadi tenang dengan sangat cepat. Melihat bahwa Senzi sudah bangun, kedua lelaki tua itu menghela nafas lega, menundukkan kepala dan melihat ke bawah, dan menemukan Ye Chen dengan akurat di tengah kerumunan, dan berkata dengan dingin, Senzu saya abstain. Terima kasih, senior, atas kesuksesanmu. Ye Chen juga menghela nafas lega, dan mendapatkan tripod kecil lainnya. Tapi masih ada kenaikan harga. Pria tua berambut putih yang memimpin pelelangan berbicara lagi sambil melihat sekeliling. Saya ingin menambahkan, tetapi saya tidak punya uang. Banyak orang terbatuk-batuk, 96,1 juta batu asal, itu harga yang sangat tinggi, bahkan jika Anda ingin kuali kecil, Anda harus memiliki batu asal. Jadi, tripod kecil ini milik teman kecil itu. Lelaki tua berambut putih itu mengumumkan hasil akhirnya. Langkah guru suci benar-benar berani. Di aula alkimia, pemuda berambut ungu dan lelaki tua botak yang telah membuka blok memori semua menghela nafas dan mendecakkan lidah mereka, bahkan para dewa telah dikalahkan. Coba periksa untukku. Di kamar pribadi Senzi berkata dengan dingin,
menatap Ye Chen dengan cahaya dingin di matanya, jika kamu menyinggung Senzuku, kamu harus membayar harganya dengan darah. Saya tidak tahu, jika Ye Chen melepas topengnya saat ini, apakah dia akan menyemburkan darah karena marah di tempat. Dalam acara negeri dongeng lama, dia dikalahkan oleh Ye Chen, dan wajahnya benar-benar hilang. Dia ingin membalas dendam dari Ye Chen, tetapi Ye Chen sepertinya telah menguap dari dunia, dan dia begitu tercekik sehingga dia tidak punya tempat untuk pergi. Melampiaskan amarahnya. Hari ini, pertarungan lain, jika dia tahu bahwa itu adalah Ye Chen, dia mungkin akan kehilangan akal sehatnya, tidak peduli berapa banyak uang yang dia miliki, dia akan memainkan hidupnya untuk meningkatkannya, bukan untuk hal lain, hanya untuk melampiaskan amarahnya. Oh, episode 1459, Satu Tangan. Di akhir lelang yang mendebarkan, adegan itu penuh dengan desahan, terutama Ye Chen, tidak kurang dari ribuan roh pengintip menyapu dirinya, mencoba mengungkapkan identitasnya, tetapi tidak berhasil. Ini juga termasuk orang bijak dari Protoss, yang tidak menyembunyikan kesadaran mengintip mereka, yang membuat Protoss kehilangan wajah sebesar itu, tetapi mereka tidak tahu siapa pihak lain itu. Ye Chen sangat menatap, dia ingin menoleh dan pergi, tetapi masalahnya adalah dia harus menunggu sampai pelelangan selesai untuk mengambil tripod kecil, dan dia harus menunggu dengan patuh. Yang membuatnya bersyukur adalah evolusi Zhou Tian masih sangat menjanjikan. Selama dia tidak mengungkapkan kesempatan tanpa izin, apalagi menjadi orang suci yang hebat, bahkan seorang kaisar semu akan malu untuk mengungkapkan identitasnya. Di atas panggung, lelaki tua berambut putih yang memimpin pelelangan mengambil kuali ajaib kecil, membalik tangannya dan mengeluarkan benda lain. Kali ini adalah pedang pembunuh merah, meskipun disegel, suara pedang mengintimidasi, dan energi pedang yang meluap dingin dan mati, setelah segel dilepaskan, kekuatannya akan menghancurkan. Pada saat ini, mata semua orang yang hadir tertarik, dan mata semua orang cerah, terutama orang tua, nafas mereka menjadi pendek, seolah-olah mereka mengenali pedang merah dan tahu bahwa pedang pembunuh itu luar biasa. Leluhur tua, dari mana asal pedang itu? Para biksu muda yang tidak tahu apa yang disebut memandangi tetua mereka satu demi satu, wajah mereka menjadi pucat, dan mereka berkeringat dingin karena diintimidasi oleh pedang merah. Tianchan Senjian. Orang tua itu tidak pelit untuk memperkenalkan, pendahulunya adalah pedang kuasi kaisar. Menurut legenda kuno, ia hanya bisa meminum darah lebih dari satu kuasi kaisar. Ini sangat menakutkan. Biksu muda itu gemetar, dan wajahnya menjadi pucat. Kota kuno kehancuran timur benar-benar berani. Bahkan pedang tingkat ini sedang dilelang. Para biksu senior menghela nafas dan berkata, sepertinya ini waktu yang tepat untuk datang ke sini. Namanya adalah Tianchan, senjata pedang tingkat bijak. Di tengah diskusi, lelaki tua berambut putih membuka mulutnya dan menggantung pedang merah di udara, ditempa dari emas abadi cilian, harga dasarnya adalah 5 juta batu sumber. Pria tua berambut putih itu baru saja selesai berbicara, dan nyaman bagi seseorang untuk menawar. Dia adalah biksu agung yang tidak lemah, dan dia menambahkan 5 juta batu sumber dalam satu tarikan napas. Nada suaranya agung, dan dia bertekad untuk memenangkan pedang merah. Namun, dia bukan satu-satunya yang melihat bahwa Canjian luar biasa hari itu. Ada banyak orang suci yang hadir, semuanya bermata tajam, jadi bagaimana mereka bisa menyerah dengan mudah, dan penawaran dan lelang terdengar satu demi satu. Alhasil, hanya dalam beberapa saat, pedang peri dilelang dengan harga tinggi 50 juta, bahkan putra dewa dari banyak tempat suci juga ikut serta, dan pelelangannya sangat panas. Di sini, Ye Chen duduk dengan tenang, juga menatap pedang peri. Dia bisa melihat bahwa dominasi Tian Ken tidak sebanding dengan Qi Xiaonya, pedang tingkat Sein Agung terlalu ganas. Tentu saja, dia tidak berpartisipasi dalam penawaran, bukan karena dia tidak menginginkannya, tetapi setelah dia membeli kuali ajaib kecil, dia tidak memiliki uang sebanyak itu, dan sisa pedang hari itu tidak dapat dijual. 90 juta yuan. Jika kamu mau, aku bisa membantumu. Hong Chengshui tersenyum dan mengirimkan suara di kamar pribadi Istana Danzun. Lupakan saja. Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan ringan, tripod saya cukup bagus, bukan hal yang baik untuk menjadi serakah. Dalam ingatanku, kamu tidak seperti ini. Hong Chengshui meletakkan dagunya di satu tangan dan berkata sambil tersenyum, dalam ingatanku, Ye Chen bertekad untuk tidak tahu malu demi bayinya. Apakah kamu energi atau tidak? Ye Chen melirik ke atas, masih ada garis-garis hitam di dahinya. Cih. Hong Chengshui menolaknya, kamu tidak menginginkan ini, jangan salahkan aku karena tidak meminjamnya. Tidak ada gunanya untuk tidak membicarakannya. Ye Chen segera mengubah topik pembicaraan,
saya mendengar bahwa harta karun di pelelangan di kota kuno Donghuang adalah peta harta karun kuno. Anda harus mengetahuinya sebelum Anda datang. Aku juga pernah mendengarnya, jadi aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Hong Chengsui mengangkat bahu gioknya, tetapi bahkan jika itu adalah peta harta karun, sepertinya tidak ada hubungannya dengan kita. Setiap asteris-asteris miliar, saya bahkan tidak memikirkannya. Aku bisa melihatnya, kata Ye Chen dengan ringan, dan melirik kamar pribadi klan Mata, klan Phoenix, dan klan Monster dengan 3 raksasa ini, tidak ada yang berjuang untuk pergi. Teman kecil, bisakah kamu pergi ke aula belakang untuk membicarakannya? Tiba-tiba, sebuah kata halus masuk ke telinganya, tetapi dia tidak dapat menemukan sumbernya, hanya tahu bahwa kata-kata itu lembut, itu adalah kata-kata lama. Pria. Ye Chen sedikit mengernyit, melirik orang-orang yang hadir, dan kemudian pada lelaki tua berambut putih yang memimpin pelelangan, dia yakin itu bukan mereka, itu pasti senior tua dari kota kuno Donghuang. Setelah ragu-ragu selama 2 atau 3 detik, dia akhirnya bangkit, berjalan mengitari venue, dan langsung menuju Apps. Para penjaga di Apps tidak menghentikannya, dan dia berjalan tanpa hambatan, melangkah ke gerbang lampu. Ini adalah taman terpencil yang penuh dengan bambu hijau zamrud dan bunga serta tanaman eksotis, dikelilingi oleh awan dan kabut. Dunia kecil seperti surga di bumi. Di kedalaman yang tertutup bambu, dia melihat seorang lelaki tua berlengan satu dengan pakaian biasa, duduk di meja batu membuat teh, seperti seorang kakek yang ramah, tetapi sebenarnya dia adalah seorang kaisar semu. Anak kecil, datang dan duduk. Pria tua satu tangan itu tersenyum lembut. Dia adalah seorang kaisar semu yang bermartabat dan menuangkan secangkir teh untuk Ye Chen sendiri. Cicipi teh yang dibuat oleh pria tua itu. Aku tidak tahu mengapa senior memanggil junior ke sini. Ye Chen duduk, menyesap teh, dan menatap ragu-ragu ke arah lelaki tua satu tangan itu. Tehnya sederhana, sama seperti dia telah kembali ke dasar. Siapa kamu? Pria tua satu tangan itu tersenyum dan menatap Ye Chen dengan ramah dan lembut. Nenek moyang keluargaku. Ye Chen segera menjawab, diam-diam mengatakan bahwa itu sama dengan tebakannya sendiri, lelaki tua satu tangan ini bukan kaisar semu biasa, dia pasti telah melihat wajah aslinya, jadi dia memanggilnya. Sekolah 6 jalan secara tak terduga menghasilkan tubuh suci. Pria tua satu tangan itu tersenyum ringan, dan masih ada pandangan nostalgia di mata tua itu. Selain ekspresi tersebut, ada juga sedikit kelegaan. Senior mengenal leluhurku. Ye Chen tertawa datar, dan menatap lelaki tua satu tangan itu lagi. Lenganku dipotong oleh leluhurmu. Pria tua satu tangan itu memandangi lengan kirinya. Nenek moyang saya dipenggal. Ye Chen tertegun, tidak dapat bereaksi untuk sementara waktu. Di masa lalu, jika bukan karena lelaki tua yang memegang senjata kaisar, dia mungkin sudah mati. Lelaki tua satu tangan itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tentara kaisar ekstrim. Ye Chen sangat terkejut hingga dia hampir pipis. Seorang kaisar Zundi yang memegang tentara kaisar dipotong lengannya. Seberapa mengerikan kekuatan tempur dari 6 jalan? Mungkinkah itu kekuatan supernatural? Tentara kaisar Dao ekstrim, keberadaan yang luar biasa, mereka dipukuli berkeping-keping oleh nenek moyangmu dari 6 jalan. Pria tua satu tangan itu tersenyum dengan kekaguman kuno, dia menghadap tentara kaisar serta 6 jalan. Tentara kaisar dipukuli berkeping-keping. Ye Chen menelan ludah, lalu tanpa sadar menunjuk ke Misty Nothing, tentara kaisar yang disebutkan oleh para senior adalah pedang perak yang patah. Tepat sekali. Pria tua satu tangan itu menghela napas dalam-dalam, dan kekaguman di matanya bahkan lebih kuat. Ibuku, baiklah. Ye Chen menjilat bibirnya yang kering, dia tidak tahu apakah dia mendengarnya, tapi dia terkejut ketika mendengarnya. Tidak peduli seberapa sengit dirinya di masa depan, bahkan tentara kaisar pun dapat melumpuhkannya. Semua orang mengatakan bahwa Dewa Perang Xing Tian adalah orang nomor 1 di bawah Kaisar Agung. Dari apa yang saya lihat, jika Dewa Perang Xing Tian masih hidup, dia mungkin tidak dapat melawan Liu Dao. Lelaki tua satu tangan itu ketakutan. Tidak bisa dipungkiri, akuan nenek moyangku pemaraha sedikit. Ye Chen tanpa sadar menyeka keringat dingin, sedikit gelisah, dan merasa merinding di sekujur tubuhnya. Dia memiliki beberapa keraguan tentang tujuan pria tua berlengan satu yang memanggilnya ke sini, dia memotong satu tangan dan menghancurkan persenjataan kaisar, ini adalah kebencian. Tidak dapat menemukan Liu Dao, apakah Anda mencari generasi mudanya untuk melampiaskan amarah Anda? Tanpa sadar, dia memiliki keinginan untuk menoleh dan melarikan diri, tetapi dia dengan cepat menghilangkannya. Ini adalah kota kuno kehancuran timur, yang ditekan oleh pasukan kaisar. Dengan cara hidupnya, dia bahkan tidak bisa melarikan diri jika dia mau.
Pada saat ini, dia masih memiliki beberapa penyesalan di dalam hatinya, jadi dia harus bertanya terlebih dahulu, dan dia tidak boleh salah mengenali kerabat Liu Dao. Ini saat yang tepat, semua kejahatan yang telah Anda lakukan, semua pembalasan sialan itu akan terjadi pada saya. Pria tua satu tangan itu sepertinya melihat pikiran Ye Chen, dan langsung tersenyum. Itu semua sudah berlalu, bahkan jika ada dendam dengan leluhurmu, lelaki tua itu tidak akan pernah melibatkan keturunannya. Itu bagus. Ye Chen mencibir, tetapi untuk beberapa alasan, dia ingin berbalik dan melarikan diri. Kota kuno Donghuang akan memproklamirkan dirinya. Orang tua ini memiliki sesuatu. Jika kamu dapat bertemu dengan leluhurmu tahun depan, aku akan memberikannya kepadanya. Pria tua satu tangan itu mengeluarkan sebuah gulungan kuno dengan ajentikan tangannya, jangan membukanya dengan gegabah. Bukankah gulungan kuno ini harus disegel dengan seni membunuh kehidupan? Ye Chen berdiri dan mengambil gulungan kuno itu, bergumam di dalam hatinya, jika diserahkan kepada Liu Dao, dia akan terluka parah di tempat jika itu tidak dilestarikan. Dengan kekuatannya, Kaisar tidak bisa menekannya. Pria tua satu tangan itu sepertinya melihat pikiran Ye Chen lagi, dan tidak bisa menahan senyum. Jangan khawatir, pria tua itu tidak ingin menyakitinya. Dia, generasi mudalah yang terlalu banyak berpikir. Ye Chen memasukkan gulungan kuno itu ke dalam pelukannya, dan menggosok matanya terus-menerus setelah menyelesaikan pekerjaannya. Dia telah mengintip gulungan kuno itu sebelumnya, tetapi terpesona oleh larangan di dalamnya. Melihat Ye Chen seperti ini, lelaki tua satu tangan itu tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya minum teh dengan tenang, dan terkadang mengangkat matanya untuk melihat ke arah Ye Chen. Mata tua itu bersinar dengan makna yang dalam, mungkin dia memperhatikan sesuatu. Ye Chen juga akan datang dan menuangkan teh untuk lelaki tua berlengan satu itu terus-menerus. Mungkin lelaki tua itu akan menghadiahinya beberapa harta saat dia bahagia. Dia adalah kaisar semu dan tidak pernah kekurangan harta. Namun, dia benar-benar berpikir terlalu banyak. Lelaki tua satu tangan itu jelas tidak bermaksud begitu. Dia minum satu cangkir demi satu dengan santai, tetap diam dan tidak menunjukkan tanda-tanda menghargai hartanya. Ye Chen terbatuk kering, dan bangkit dengan sederhana berpikir tentang itu benar, nenek moyangmu kehilangan lengan, jadi alangkah baiknya tidak memintamu untuk menyelesaikan akun, sepeda seperti apa yang kamu inginkan. Ah, sayang. Saya tidak tahu kapan, saya melihat pria ini bangun dengan batuk kering, dan sebelum dia pergi, dia melirik lengan kiri pria tua itu. Lengan pria tua itu hilang dengan sangat aneh. Lengannya, atau dengan kata lain, Liu Pedang Dao sebelumnya terlalu mendominasi. Setelah dia pergi, orang lain datang dari hutan bambu kecil. Dia adalah wanita berambut putih yang cantik dengan pakaian berkibar, seperti peri suci yang dibuang. Dia tidak menyinggung dunia fana, dia suci dan tanpa cacat. Hal yang aneh adalah matanya buta, dan dia menutupi matanya yang indah dengan sehelai sutra putih, mengikatnya di rambut putih di belakang kepalanya, dan mengikatkan busur yang indah, berkibar tertiup angin. Kenapa biarkan dia pergi? Wanita berambut putih itu berkata dengan ringan, kata-katanya dingin, dan nadanya agung, mungkinkah kamu telah melupakan kebencian di masa lalu, atau kamu takut pada 6 cara itu? Keluhan dan keluhan para leluhur, jangan menyebar ke generasi mendatang. Pria tua satu tangan itu tersenyum ringan, dulu, dia memotong lenganku dan melumpuhkan matamu. Ada alasan untuk semuanya, dan itu hanya karena kita terlalu melebih-lebihkan. Oh, episode 1460, Harta Karun. Ye Chen kembali ke tempat pelelangan, tepat pada saat pelelangan Tian Chan Senjian berakhir, dan memang harga pelelangannya sangat tinggi. Semua orang yang hadir di fitnah, dan melirik ke ruang pribadi di lantai 2 setelah pelelangan ini. Saya tidak tahu berapa banyak harta yang dilelang oleh ketiga rumah itu, dan semuanya kecap. Lelang berlanjut, dan lelaki tua berambut putih itu adalah tuan rumah yang kompeten. Setelah satu hal adalah hal lain, dan setelah dikeluarkan, itu menarik perhatian semua pihak, dan mata semua orang berbinar. Ye Chen melirik benda itu, sangat menyukainya, tetapi tidak punya uang untuk ditawar, dan langsung naik ke lantai 2. Melihat bahwa itu adalah Ye Chen, lelaki tua hitam dan putih yang menjaga kamar pribadi itu tiba-tiba menggelapkan wajah tua mereka. Karena bocah sok suci inilah Dewi dan putra istana alkimia jatuh secara langsung. Namun meski begitu, mereka berdua tidak menghentikannya, karena Hong Cheng Sui yang mendapat perintah terlebih dahulu. Ye Chen tertawa datar, melangkah masuk, dan melihat reinkarnasi pemuda berambut ungu dan lelaki tua botak itu memberi hormat, dan mata mereka berlinang air mata. Orang bisa membayangkan suasana di sini. Ye Chen tersenyum, dan menyerahkan 2 tas penyimpanan kepada mereka berdua, karena segel telah dilepaskan, maka jangan diam.
Xuan Huang sangat besar, dan langit serta 10.000 wilayah bahkan lebih besar lagi. Jika Anda menemukannya beberapa, Anda akan mendapatkan beberapa. Belum terlambat, kita pergi sekarang. Pemuda berambut ungu dan lelaki tua botak itu menyeka air mata mereka, mengambil tas penyimpanan dan berbalik dan berjalan keluar dari kamar pribadi. Tuan Suci, sampai jumpa lagi tahun. Sampai jumpa tahun depan. Ye Chen menyaksikan sambil tersenyum, dan kemudian menemukan tempat untuk minum dengan nyaman. Aku baru saja melihatmu memasuki aula belakang. Mungkinkah para senior di kota kuno Donghuang datang untuk mengobrol denganmu? Hong Chengsui bertanya sambil tersenyum, apakah kamu kembali dari berbelanja? Masih berbelanja sayang, aku hampir menangis. Ye Chen menghela nafas, tetapi dia tidak mengungkapkan isi pembicaraan. Memikirkannya kali ini, dia masih sedikit takut. Terima kasih kepada pria tua berlengan satu itu sikap seorang senior, dia masih memberi wajah Liu Dao, kalau tidak, dia pasti sudah berjalan-jalan di jalan Huangquan sejak lama. Sakramen kuno, ini populer di mana-mana. Giuxian kecil di sampingnya melengkungkan mulutnya, aku akan membiarkan kakek mengobrol denganmu suatu hari nanti, dan aku akan memberimu sesuatu jika aku senang. Tanya kalian berdua untuk menanyakan sesuatu. Ye Chen menyesap anggur, menatap Hong Chengsui dan Xiao Jiuxian. Apakah kamu tahu asal-usul prajurit kaisar di kota kuno Donghuang? Aku tahu itu. Xiao Jiuxian terkekeh, itu pedang abadi Zutian dari Kaisar Besar Zutian. Kaisar Zutian, nama kaisar ini sangat mengesankan. Ye Chen mendecakkan lidahnya. 130 Kaisar Xuan Huang, dia adalah kaisar besar pertama di zaman kuno. Hong Chengsui menyela, sama seperti kaisar besar Xuan Huang lainnya, dia juga merupakan eksistensi yang mencengangkan di masa lalu. Aku tidak tahu apakah Kaisar Surga akan merangkak keluar dari papan peti mati ketika mereka mengetahui bahwa tentara kekaisaran mereka telah dilukai oleh Liu Dao. Ye Chen bergumam, dan bahkan dia akan membawanya. Berbicara tentang 6 jalan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan gulungan kuno yang diberikan oleh lelaki tua berlengan satu itu. Dia benar-benar ingin tahu tentang apa yang disegel dalam gulungan kuno itu. Satu-satunya hal yang dapat dia yakini adalah bahwa hal-hal dalam gulungan kuno itu pasti tidak dapat dipisahkan dari Liu Dao, dan mungkin itu yang diinginkan Liu Dao, tetapi sayangnya, dengan Taoismenya, dia tidak dapat melakukannya. Hong Chengsui dan Xiao Jiuxian melirik gulungan kuno satu demi satu, dan menyipitkan mata mereka pada saat yang sama, seolah-olah mereka juga melihat bahwa gulungan kuno itu luar biasa, dan mereka tidak dapat mengintipnya. Ruang pribadi itu tenang, tetapi pelelangan di bawahnya sengit. Satu demi satu, harta karun dikeluarkan, mendorong pelelangan ke klimaks demi klimaks. Waktu berlalu, dan fajar kembali dalam sekejap mata. Lelang benar-benar berakhir, dan semua orang yang hadir duduk tegak. Lelang harta akhir akan segera dimulai, dan itulah yang benar-benar dicari oleh para penawar untuk. Cepat, sayang. Xiao Jiuxian bergegas ke jendela, dan tidak lupa untuk memanggil Ye Chen dan Hong Chengsui setelah menyelesaikan pekerjaannya. Kudengar itu adalah peta harta karun, itu pasti ada di langit. Tanpa panggilannya, Hong Chengsui dan Ye Chen sudah berkumpul dan melihat ke platform cloud pusat di bawah. Dengan semua perhatian, lelaki tua berambut putih yang memimpin pelelangan mengeluarkan gulungan tersegel dengan jentikan tangannya. Gulungan itu sangat tua dan penuh perubahan. Itu memang peta harta karun. Ini adalah barang lelang terakhir di kota kuno Donghuang. Pria tua berambut putih itu tersenyum dan berkata, menurut rumor, ini adalah peta harta karun. Karena ada harta karun, mengapa kota kuno Donghuang tidak mendapatkannya sendiri? Banyak orang tua menyatukan tangan mereka, saya khawatir harta karun itu tidak ada. Hal yang baik. Peta harta karun ini hanya sebagian saja, tidak lengkap. Pria tua berambut putih itu berkata dengan santai, tapi kota kuno Donghuang dapat dengan bertanggung jawab memberitahu semua orang bahwa harta itu memang ada. Aku tidak percaya. Masih orang-orang tua itu, masih tidak percaya ada kue di langit. Percaya atau tidak, semuanya terserah padamu. Pria tua berambut putih itu berkata, dan dia membuka blokir peta, memperlihatkan sebagian kecil darinya. Atas permintaan penguasa kota, semua orang di sini dapat melihat sudut dia. Begitu kata-kata ini keluar, mata semua orang yang hadir berbinar. Mereka tidak tahu bahwa kota kuno Donghuang begitu murah hati. Karena mereka menunjukkannya, mereka tidak sopan, dan itu adalah tempat yang mereka kenal. Pria tua berambut putih itu hanya memperlihatkan 5 inci, dan itu padat, membuat orang pusing saat melihatnya. Di ruang pribadi, Ye Chen dan Hong Chengsui saling memandang, mereka tertegun sejenak, lalu saling memandang dengan mata aneh, karena peta itu terlihat sangat akrab. Jika saya tidak salah, itu seharusnya Bei Zhen Chang Yuan Dacu.
Hong Chengsui tertawa. Kamu adalah guru suci manusia kuning, kamu baru saja mengatakannya. Ye Chen tidak bisa menahan senyum. Itu benar-benar mengejutkanku. Hong Chengsui juga tersenyum, lelang terakhir kota kuno Donghuang sebenarnya adalah peta dacu, dan itu tidak lengkap, sungguh peta harta karun. Ini akan menipu banyak orang. Ye Chen melirik kamar pribadi para dewa, monster, dan burung phoenix. Mereka semua bertekad untuk menang, dan harga cadangan di hati mereka sangat tinggi sehingga orang tidak bisa membayangkannya. Tapi dia sedikit terkejut, dari mana asal peta dacu di kota kuno? Ditinggalkan oleh nenek moyang. Harga cadangan 10 juta, dan pelelangan dimulai sekarang. Di bawah, kata-kata lelaki tua berambut putih itu terdengar. Orang tua itu keluar. 500 juta. Segera setelah lelaki tua berambut putih itu selesai berbicara, seorang bijak yang agung berdiri, tetapi sebelum harganya selesai, dia diinterupsi oleh suara yang mendominasi, yang merupakan putra dari klan iblis. Lebih baik aku duduk dan minum teh. Orang bijak yang agung itu sangat malu. Dia tidak pernah semalu ini dalam debutnya selama 2000 tahun. Orang-orang memukuli orang sampai mati. Orang-orang tua lainnya yang bersiap untuk menawar juga duduk dengan patuh, dan mereka semua meletakkan tangan mereka dan menyeringai, kita bahkan tidak dapat mencapai pecahan. Mereka semua datang untuk menawar pelelangan, mengapa ada celah yang begitu besar? Satu demi satu ada desahan, 500 juta batu asal, seberapa besar sebuah gunung, cukup untuk mendukung pengajaran yang hebat. Sangat kaya. Ye Chen menggosok dagunya, matanya berkedip-kedip dengan pencuri, bertanya-tanya apakah dia harus memindahkan uang di tas penyimpanan ketiga dewa ini ke sakunya sendiri. Yaozu saya bertekad untuk memenangkan peta ini. Yaozu Senzi hanya berdiri di depan jendela, menghadap ke tempat di bawah, dengan postur menghancurkan semua orang yang merampok saya. Dengan baik. Tidak ada yang berani mengatakan apa-apa tentang kata-katanya. Kata-kata sialan itu dirilis. Siapa yang berani menawar lelang? Betapa pertempuran besar untuk Yaozu. Orang-orang di bawah tidak berani menawar, tetapi itu tidak berarti bahwa orang-orang di atas tidak merebutnya. Putra dewa dari ras dewa melompat keluar lagi dan berdiri di depan jendela, memandang ke sisi Yaozu Gatsan dengan penuh minat. Protos saya memiliki 550 juta, dan saya bertekad untuk menang. 600 juta. Putra dewa Protos hanya bisa berpura-pura memaksa selama 3 detik, dan kemudian dia dipaksa berbaring oleh putra dewa Phoenix. Kata 600 juta bergema di tempat tanpa batas, dengan rasa menggoda dan provokasi. 650 juta. Wajah Yaozu Senzi menjadi lebih dingin, jika Anda memiliki jenisnya, tambahkan. 700 juta. Hanya butuh beberapa saat bagi orang ini untuk berpura-pura agresif, dan kemudian dia dibunuh oleh putra dewa para dewa. 750 juta, putra dewa Phoenix tersenyum tipis. Dibandingkan dengan putra dewa ras dewa dan putra dewa ras Yao, dia jauh lebih tenang, seolah-olah dia memiliki banyak uang bersamanya, dan dia biasanya tidak percaya diri. Klan Phoenix sangat berani. Putra dewa dari klan monster mendengus dingin dan abstain di tempat. 800 juta dari klan dewa. Putra dewa ras Yao menolak keras, tetapi putra dewa ras dewa menyerbu ke depan, matanya berkedip karena kedinginan, seolah-olah dia ingin melawan putra dewa Phoenix sampai akhir. 850 juta. Wajah putra dewa Phoenix menjadi suram, ini adalah batasnya. Jika putra dewa ras dewa masih meningkat, maka dia tidak ada hubungannya, uangnya benar-benar tidak cukup. Ketika dia menaikkan harga, Senzi dari Protos segera mereda, menggertakkan giginya begitu keras sehingga seluruh tempat bisa mendengarnya, dia salah perhitungan, dia tidak menyangka klan Phoenix begitu mampu. Orang bijak di belakangnya juga menghela nafas satu demi satu, menyalahkan putra Tuhan mereka karena terlalu flamboyan sebelumnya, membawa banyak uang dan memotret semua jenis harta, sehingga pada akhirnya dia kehilangan kesempatan. Tapi ada kenaikan harga. Pria tua berambut putih yang memimpin pelelangan melirik anak dewa klan. Tidak. Senzi mengertakkan gigi, dia pikir dia sudah cukup menahan diri sebelumnya, tetapi pada akhirnya dia masih tidak bisa mengalahkan Phoenix Senzi, salah perhitungan yang serius. Jadi, terima kasih dewa klan. Putra dewa Phoenix diam-diam menghela nafas panjang, mengalahkan putra dewa ras dewa, mengalahkan seluruh penonton, peta harta karun milik klan Phoenix. Peta harta karun itu milik klan Phoenix. Pria tua berambut putih susi lelah, jadi dia membuat keputusan akhir. Setelah pelelangan terakhir, dia bisa beristirahat, kepalanya berdengung. Klan Phoenix masih memiliki lebih banyak uang. Sekelompok orang tua meletakkan tangan mereka di tangan mereka dan melihat ke kamar pribadi klan Phoenix sambil menghela nafas, aku telah berpartisipasi dalam begitu banyak pelelangan, dan inilah kengeriannya.
Aku benar-benar ingin melihat ekspresi klan Phoenix ketika mereka tidak dapat menemukan harta karun itu. Ye Chen melirik putra Dewa Phoenix sambil tersenyum, 850 juta, harga ini sangat mengesankan. Jangan menertawakan. Hong Chengsui melirik orang ini, turun dan ambil kuali kecilmu, lalu kembali ke Aula Alkimia bersamaku, pasti ada banyak orang yang bereinkarnasi di Aula Alkimia.